Kenapa sih lo sekarang percaya ke agama Islam? Padahal dulu lo anti-Islam, bahkan lo ateis. Malah sekarang memeluk agama Islam. Jadi gini, lo tau kan kalau gue tuh seneng baca. Ketika gue baca tentang sejarah dan teori Big Bang, ternyata di Al-Quran sudah tertulis, terdapat di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidaklah mereka beriman. Lalu ketika gue baca tentang garis edar tata surya, Al-Quran juga memberitahu itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Diperkuat juga dalam Quran Surat Yasin ayat 38-40. Lalu ketika gue baca tentang 7 lapis bumi, terdapat pula dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12. Ketika ada pernyataan bahwa manusia tidak dapat hidup di planet lain, Al-Quran juga sudah memberitahunya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Diperkuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 36 dan Quran Surat Al-Araf ayat 25. Ketika seorang oceanographer berkebangsaan Prancis, Jacques Cousteau, telah mengungkap pertemuan dua laut yang tidak bercampur, ia meneliti pertemuan Samudra Atlantik dan Mediterania yang tidak tercampur satu dengan yang lain. Maka sesungguhnya Al-Quran sudah memberitahunya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ketika gua ingin tahu tentang angin dan lautan yang ditundukkan sehingga manusia mampu untuk berlayar, Al-Quran pun sudah memberitahunya. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Lalu diperkuat juga dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 14. Gue juga pernah baca fakta bahwa cahaya matahari tak mampu menembus kegelapan lautan yang paling dalam. Ternyata di Al-Quran sudah menuliskannya. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 40. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada awan gelap, itulah gelap gulita, yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ada juga fakta bahwa ada api di dasar lautan. Secara logika penemuan ini membingungkan, karena masa ada api di dasar lautan? Tapi ternyata fakta ini terdapat dalam Al-Quran. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Demi gunung Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan atau langit, dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Lo juga pasti pernah dengar kan, ada penyelam yang menemukan sungai di dasar laut yang tidak tercampur dengan air laut. Keajaiban ini juga tertulis dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar serta segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Lalu tentang berita penemuan jasad Fir'aun setelah ribuan tahun tenggelam. Profesor Michael Durigon menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang sangat lama. Fakta ini juga tertulis dalam Quran Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Lo juga pasti pernah dengar kan tentang kaum Nabi Lut, tentang Madam Lot, istri Nabi Lut yang menjadi batu, tertera dalam Quran Surat An-Naml ayat 57. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Diperkuat juga dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10, Quran Surat Hud ayat 81, dan Quran Surat Al-Araf ayat 83. Ketika gua ingin tahu tentang piramida di Mesir, ternyata terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa." Ketika gua baca tentang Petra Al-Batra Yordania dan Madain Saleh Hegra Saudi Arabia, ternyata tertulis di Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zolim, sehingga runtuh bangunan-bangunan, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Lalu juga fakta tentang gunung yang terus bergerak. Terdapat Quran Surat An-Naml ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Tentang fakta terbentuknya janin, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-39. Diperkuat juga dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Lalu tentang penentuan jenis kelamin laki-laki, Al-Quran pun memberitahu. Di Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani jika diletakkan di dalam rahim. Dan sederet fakta lainnya, misal tentang sidik jari manusia, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4.
Tentang fakta terbentuknya hujan dan manfaat hujan terdapat di Quran Surat Ar-Rum ayat 48, Quran Surat Al-Zukhruf ayat 11, Quran Surat An-Nahl ayat 10. Lalu tentang fakta gunung yang beraneka warna, Quran Surat Fatir ayat 27. Tidak ketinggalan pula tentang fakta khasiat madu, Al-Quran pun sudah menuliskannya. Quran Surat Al-Nahl ayat 68-69. Tentang tumbuhan bertasbih, Quran Surat Al-Isra ayat 44. Tentang fakta kilat dan mendung, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Batu bergerak, Death Valley, Quran Surat Al-Isra ayat 68. Tentang black hole, Quran Surat At-Tariq ayat 3, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Quran Surat At-Takwir ayat 15-16. Tentang kuantum, teleportasi, dan relativitas ruang waktu. Quran Surat An-Naml ayat 38-40. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Ada fakta tentang penemuan ikan sebelah. Al-Quran pun sudah menuliskannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-63. Tentang hewan yang bersujud, Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Jadi intinya, Al-Quran mau bilang ke kita semua, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Jadi begitu, Ro. Kenapa gue memilih Islam sebagai agama gue dari ateis dan sekarang memeluk Islam?